Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perlakuan Akuntansi dalam Transaksi Koperasi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoflan. Salam dan bahagia. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yoflan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama tentang jenis-jenis transaksi koperasi. Terdiri dari yang pertama itu transaksi antar koperasi dengan anggotanya sendiri. Yang pertama transaksi setoran, dapat berbentuk setoran modal yang menentukan kepemilikan atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan seperti simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan simpanan lainnya. Yang berikut transaksi pelayanan, dapat berbentuk pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi proses produksi usaha, atau pelayanan penyaluran barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota untuk dipasarkan, pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota. Yang berikut transaksi antara koperasi dengan non-anggota atau masyarakat lainnya dapat berbentuk yang pertama itu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota atau masyarakat umum ataupun perusahaan. Yang kedua, pembelian barang dan jasa dari non-anggota. Yang berikut jenis-jenis transaksi koperasi. Transaksi khusus pada koperasi dapat berbentuk yang pertama penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha atau proyek dari anggota atau pihak lainnya. Yang berikut penerimaan modal sumbangan, hibah atau donasi dari anggota atau pihak lainnya. Yang berikut pengalokasian beban perkoperasian. Yang berikut pembentukan cadangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Marcelina Kewalagan Balamakin, NIM 2017-017064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu aktiva. Pencatatan aktiva koperasi sama dengan perusahaan yang lain kecuali dijelaskan dalam PSKA nomor 27 paragraf 63 dan 65. Dalam paragraf 63 menjelaskan aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terkait penggunanya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterkaitan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Aktiva yang dicadangkan untuk kepentingan bersama para anggota merupakan aktiva yang bukan milik koperasi. Oleh karena itu, pengurus harus mempertanggungjawabkan penggunaan aktiva ini dan dalam pencatatannya tidak boleh diakui sebagai aktiva koperasi. Sedangkan paragraf 5 menjelaskan aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Yang berikut kewajiban. Untuk kewajiban yang diatur dalam PSAK nomor 27 paragraf 61 adalah simpanan sukarela. Simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan modal koperasi karena simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan anggota yang sifatnya sukarela tidak dapat dianggap sebagai modal karena simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, simpanan sukarela dianggap sebagai hutang sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 61. Bahwa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat nilai nominalnya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Sainang, NIM 2017-017068. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu ekuitas, di mana koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai anggota. Oleh karena itu, ekuitas koperasi merupakan kumpulan dari setoran para anggota baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota. Selain itu, ekuitas koperasi berasal dari modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dan SHU yang belum dibagi. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan diatur dalam PSAK nomor
27, paragraf 67 dan 69. Paragraf 67 menjelaskan bahwa pendapatan yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota diakui sebesar pendapatan bruto. Sedangkan paragraf 69 menyatakan bahwa pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan yang dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Ananda Loisa Sinagula, NIM 2017-017042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama tentang beban. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan secara terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi. Yang selanjutnya ada contoh. Di sini berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di Koperasi Sumber Makmur selama bulan Mei 2007. Pada tanggal 1 Mei, dibeli perlengkapan toko koperasi secara kredit sebesar Rp321.000. Tanggal 4 Mei, dijual barang dagangan secara kredit kepada toko Ali sebesar Rp6.350.000. Tanggal 6 Mei, diterima simpanan pokok dan wajib dari 8 anggota baru koperasi. Simpanan pokok sebesar Rp125.000 dan simpanan wajib sebesar Rp75.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi di atas adalah transaksi 1 Mei, perlengkapan toko di debit sebesar Rp321.000, utang dagang di kredit sebesar Rp321.000. Tanggal 4 Mei, piutang dagang di debit sebesar Rp6.350.000, penjualan di kredit sebesar Rp6.350.000. Tanggal 6 Mei, kas di debit sebesar Rp1.600.000, simpanan pokok di kredit sebesar Rp1 juta, simpanan wajib di kredit sebesar Rp600.000. Nah, di sini mengapa simpanan pokok sebesar 1 juta dan simpanan wajib sebesar 600.000? Karena pada tanggal tersebut diterima simpanan pokok dan simpanan wajib dari 8 anggota, yang mana masing-masing anggota itu simpanan pokok sebesar 125.000 dan simpanan wajib sebesar 75.000. Berarti simpanan pokok itu sama dengan 125.000 dikali 8 anggota, hasilnya 1 juta, dan simpanan wajib 75.000 dikali 8 anggota, hasilnya Rp600.000. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.